Sobat pembelajar ekonomi Islam semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu instrumen keuangan syariah berbasis lingkungan yang sedang marak di Indonesia, yaitu Green Sukuk. Bersama saya, Tika Arundina, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ekonomi hijau dan SDGs, definisi sukuk, dan perkembangan Green Sukuk di Indonesia. Ekonomi hijau saat ini telah menjadi orientasi dari negara-negara di dunia. Komitmen tersebut tertuang dalam Paris Agreement di tahun 2015. Instrumen keuangan hijau dapat berfungsi menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan yang besar untuk pencapaian SDGs. Antara lain SDGs nomor 13 mengenai penanganan tujuan perubahan iklim, SDGs nomor 7 mengenai energi bersih dan terjangkau, SDGs nomor 14 mengenai ekosistem lautan, SDGs nomor 15 mengenai ekosistem daratan, SDGs nomor 3 mengenai peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, SDGs nomor 6 mengenai peningkatan akses air bersih dan sanitasi, SDGs nomor 11 mengenai pembentukan kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Realisasi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang besar, terutama bagi proyek-proyek energi terbarukan. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan mengembangkan instrumen investasi hijau seperti Green Bond dan Green Sukuk. Pendanaan berbasis green ini dapat memobilisasi sumber daya dan pasar modal domestik juga internasional. Green Sukuk merupakan salah satu pendanaan berbasis green yang berkembang dengan cukup pesat di beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai Green Sukuk, mungkin teman-teman ada yang belum tahu mengenai sukuk ya. Definisi sukuk sendiri merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas underlying aset, antara lain aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun nanti yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun nanti yang akan ada, aset tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai SBSN, surat berharga syariah negara atau yang kita kenal dengan sukuk negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, sukuk ini harus dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak boleh mengandung unsur maisir atau judi, goror atau ketidakjelasan, dan riba atau usuri, serta harus dinyatakan sesuai syariah oleh MUI. Dari definisinya, ini kita dapat simpulkan ya, bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, tetapi kepemilikan bersama atas suatu aset, proyek, atau investasi yang memiliki jangka waktu tertentu. Nah, dana yang dihimpun dari sukuk juga harus disampaikan di awal, sehingga kita harus bisa memastikan sukuk ini hanya akan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan memenuhi kepatuhan syariah. Nah, investor dapat menikmati hasil investasi berupa imbalan bagi hasil atau margin. Kita bisa lihat ilustrasi di bawah ini supaya teman-teman lebih jelas ya. Pertama, emiten yang merupakan issuer sukuk harus memiliki underlying asset sebagai underlying transaction dalam penerbitan sukuk. Kemudian, emiten akan menerbitkan sukuk dalam pasar perdana kepada para investor, dan sukuk yang diterbitkan menunjukkan bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Selama jangka waktu tertentu sesuai tenor yang ditetapkan, investor dapat memanfaatkan underlying aset agar produktif. Misalnya, menjadi penyertaan pada proyek dengan akad mudorobah dan musyarakah. Atau bisa juga disewakan kepada pihak ketiga dengan akad ijarah, atau bahkan juga bisa diperjualbelikan dengan akad murabahah, istisna, atau salam.
Investor akan memperoleh hasil investasi pada aset tersebut sesuai dengan pengelolaan asetnya. Saat mencapai waktu tenor, kepemilikan aset akan diambil kembali oleh emiten dengan cara membayar prinsipal aset tersebut. Nah, yang membedakan antara sukuk biasa juga green sukuk adalah jenis dari underlying aset dan tujuan penerbitannya ini. Untuk green sukuk, pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di 5 sektor utama, yaitu energi yang terjangkau dan bersih, kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, dan juga aksi iklim. Secara spesifik, beberapa eligible sektor dan proyek bisa antara lain, pertama untuk energi terbarukan, untuk climate change resilience untuk daerah terkena bencana, efektivitas energi dan pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, transportasi berkelanjutan, pariwisata yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, efisiensi energi dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Selanjutnya, lembaga sertifikasi green juga akan memverifikasi green status dari aset green tersebut. Green sukuk di Indonesia pertama kali diterbitkan di tahun 2018. Ini adalah global green sukuk pertama di dunia. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya di tahun 2019 pemerintah juga menerbitkan global green sukuk kedua. Nah, pada November di tahun yang sama, di tahun 2019, pemerintah mulai secara reguler menerbitkan green sukuk retail domestik yang diberi nama sukuk tabungan. Pada waktu itu ST006. Sampai saat ini sukuk tabungan itu sudah memiliki seri hingga 10 dan diterbitkan secara reguler. Ada beberapa karakteristik sukuk tabungan. Yang pertama, ini diperuntukkan bagi individu warga negara Indonesia yang ditunjukkan dengan kartu tanda penduduk. Memiliki tenor 2 tahun untuk ST010 T2 dan tenor 4 tahun untuk ST10 T4. Biasanya hanya 2 tahun, tapi di ST10 itu ada 2 tenor. Nah, karakteristiknya memang tidak dapat diperdagangkan, tapi ada fasilitas early redemption sehingga bisa dijual kembali ke pemerintah setelah 1 tahun. Nah, pengelolaan investasinya tentu saja sesuai dengan prinsip syariah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Imbalannya juga sangat baik dan pemesanan ini bisa mulai dari 1 juta rupiah. Dengan karakteristik ini, rasanya teman-teman pembelajar ekonomi Islam sudah cocok menjadi investornya. Dengan berbagai penerbitan green sukuk ini, pemerintah Indonesia mendapat apresiasi luar biasa dari pemerintah global dan sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan internasional seperti Climate Bonds Awards dan penghargaan lainnya sejak pertama kali diterbitkannya di tahun 2018. Berikut ini beberapa infrastruktur yang dibangun menggunakan hasil dari penerbitan green sukuk global dan juga sukuk tabungan.
banyak sekali ya aset yang sudah diterbitkan dengan sukuk ini. Selain pemerintah, tentunya kita berharap Green Sukuk ini bisa juga diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi. Sampai saat ini memang perusahaan-perusahaan di Indonesia masih mengevaluasi penerbitan Green Sukuk korporasi, dan kita harapkan di masa depan sudah mulai bermunculan Green Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, BUMN, atau perusahaan swasta, atau bahkan dari daerah. Dengan penerbitan sukuk ini, kita berharap mitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Mari kita berpartisipasi langsung dalam membangun negeri melalui investasi hijau yang sesuai syariah, yaitu Green Sukuk. Selamat berinvestasi teman-teman pembelajar ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.